Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang ketiga bulan Rabiul Awal kita dapat bertemu kembali di tempat yang mulia, tempat yang suci, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Allah. Mudah-mudahan acara yang baik ini, dalam pertemuan yang baik ini, di tempat yang baik ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang baik. Baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal. Dan kita pun mudah-mudahan menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik. Umat yang bukan hanya saja kita ngaku beliau sebagai nabi, tapi besok kita akan diaku beliau menjadi umat beliau. Umat khusus dari beliau yang benar-benar dicintai oleh beliau, sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat terbesar yang akan diberikan dari Nabi kita Muhammad kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar ayat tentang rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad, Nabi kita ini diutus sebagai rahmat. Bukan hanya pembawa rahmat saja, tapi beliau juga merupakan inti dari rahmat tersebut. Semuanya hadirin, semuanya ini dapat rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Semuanya ada di dalam naungan rahmat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan makna rahmat ini artinya kasih sayang. Cuma kadang hal ini dipahami agak nyeleneh oleh sebagian saudara-saudara kita. Ya, kemudian mereka langsung menyimpulkan bahwa semuanya harus kasih sayang, harus lemah lembut. Padahal apa yang dilakukan Nabi Muhammad, walaupun itu kelembutan ataupun kekerasan ataupun ketegasan, itu semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pernah perang enggak? Pernah perang enggak? Berapa kali? Banyak kali. Banyak Nabi Muhammad perang. Terus apa perangnya Nabi Muhammad bukan rahmat? Perangnya Nabi Muhammad apa? Rahmat. Rahmat dari Allah. Perangnya Nabi Muhammad rahmat. Jangan salah hadirin. Ya, bahkan di dalam perangnya Nabi Muhammad ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tegasnya Nabi Muhammad ketika menyampaikan tentang hukum zina, hukum riba, hukum ini dan itu, ini pun merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan ma arsalar rahmanu au yursilu min rahmatin tas'adu au tanzilu fi malakutillahi au mulkihi min kulli ma yahtassu au yashmalu illa wa tahal mustafa abduhu
nabiyyuhu mukhtaruhu al-mursalu wasitatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadza kullu ma ya'qilu. Ulama mengatakan tidaklah Allah utus, ya, apa yang diutus? Min rahmatin, rahmat, baik yang naik maupun yang turun di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, kerajaan Allah meliputi apa saja? Indonesia punya siapa? Amerika masuk dalam kerajaan Allah enggak? Semuanya, ya, tas'adu au tangzilu, yang penting masih dalam kerajaan Allah, berarti semuanya dalam kekuasaan Allah. Min kulli ma yahtasu au yashmalu, ya, dari setiap apa-apa yang khusus maupun yang umum, baik rahmat yang khusus maupun yang umum, maka semua rahmat yang ada Nabi kita Muhammad menjadi wasitohnya, menjadi perantaranya, wa aslun laha, bahkan menjadi inti pokok daripada rahmat tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Ya'lamu hadza kullu ma ya'qilu. Maka seharusnya orang yang berakal tahu tentang hal ini. Semua hadirin, semua dalam naungan rahmat. Syariat yang dibebankan kepada kita, ibadah yang dibebankan kepada kita, semua hukum yang kita tahu tentang hukum syariat Nabi Muhammad SAW, ini merupakan rahmat dari Allah yang dikirimkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan terus beranggapan, wah, Islam kalau ada perang-perangnya berarti bukan rahmatan lil alamin. Kata siapa? Semuanya hadirin dapat semua. Yang muslim dapat rahmat, yang kafir dapat rahmat juga. Jangan salah. Kok bisa, Bib? Yang kafir tetap dapat rahmat. Sahabat Ibnu Abbas yang menjelaskan ketika turun ayat ini, dan beliau ini menafsirkan dari Rasulullah bahwa meliputi orang yang beriman dan orang yang kafir. Bukan tidak beriman. Beriman apa kafir? Kafir apa tidak beriman? Apa wedi ngomong kafir nanti? Kafir. Orang kafir pun dapat apa rahmatnya orang kafir? Kalau dulu orang yang membangkang, tidak beriman, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, di zaman-zaman Nabi terdahulu, mereka membangkang langsung dihancurkan oleh Allah. Ya, Nabi Nuh dihancurkan umatnya. Nabi Musa ditenggelamkan semuanya. Nabi Soleh semua hancur, semuanya hancur hadirin. Ketika mereka membangkang, tidak beriman kepada Allah alias kafir, mereka dihancurkan. Tapi lihat umat Nabi Muhammad SAW, sekalipun mereka membangkang, sekalipun mereka maksiat, sekalipun mereka berbuat dosa, tapi Allah tidak hancurkan umat ini. Alhamdulillah. Coba seandainya perbuatan dosa kemudian Allah hitung-hitungan dengan umatnya Nabi Muhammad SAW, maka niscaya apa yang kita lakukan ini lebih parah dari zaman dahulu hadirin. Lebih parah dari zaman dahulu. Tapi lihat rahmat yang Allah berikan kepada kita, sampai-sampai perbuatan dosa apapun tidak menyebabkan kita dibinasakan seperti umat-umat terdahulu. Beruntung kita menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat apa dapat rahmat? Malaikat pun dapat rahmat sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanyakan kepada malaikat Jibril, hal asabak min hadhihi rahmah asyai'un? Apakah kau mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala wahai Jibril? Ya Jibril, hal nalaka syai'un min hadhihi rahmah? Apa kau dapat rahmat ya sebab Nabi Muhammad SAW ini? Maka qala na'am, ya. Malaikat Jibril mengatakan, saya dapat rahmat sebab Nabi Muhammad SAW. Kuntu akhsha su'al agibah ka iblis. Saya dulu ini selalu khawatir. Kenapa khawatir? Saya khawatir nasib saya seperti iblis. Nasib saya seperti iblis. Iblis ini dulu makhluk yang taat hadirin. Gak ada tempat di surga manapun kecuali beliau iblis pernah beribadah di dalamnya. Taat luar biasa.
Cuman akibatnya apa? Lihat, iblis karena sombong, maka terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijadikan penghuni neraka. Malaikat Jibril takut, ya Allah, ini jangan-jangan nasib saya sama seperti iblis. Saya sudah beribadah, sudah taat dengan perintah Allah, nanti jangan-jangan seperti iblis. Makanya Jibril ini takut. Ya, maka ketika Nabi Muhammad SAW diutus, falamma anzalallahu alaika qaulahu dzi quwwatin inda dzil arsyil makin, kata malaikat Jibril, ketika kau diutus wahai Nabi Muhammad, kemudian Allah menurunkan ayat kepadamu, menurunkan salah satu wahyunya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang mensifati malaikat Jibril, ya, tentang kemuliaan malaikat Jibril, pujian Allah kepada malaikat Jibril, amantul aqibah fatilka hiya rahmat latina latni. Kata Jibril, maka setelah itu, setelah ayat itu turun, maka aku pun merasa aman, merasa tenang, merasa bombong. Kenapa? Itulah rahmat yang Allah berikan kepadaku, sebab engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi, semuanya malaikat dapat, hewan pun dapat. Nyembelih hewan kemarin Idul Adha, sapi, kambing, nyembelih, kelihatannya kejam enggak? Kalau dilihat secara mata kejam enggak? Kejam. Bahkan ada sedikit dari orang-orang yang enggak suka dengan agama Islam, ataupun mungkin ada orang-orang yang nyeleneh, dia mengatakan ini pembantaian, ya, pembantaian dan lain sebagainya. Kelihatannya kejam hadirin. Cuman di dalam penyembelihan itu pun yang kelihatan kejam, di situ ada rahmat Nabi Muhammad SAW. Nabi perintahkan diasah dulu yang tajam, kemudian dibaringkan dengan cara sehalus-halusnya, jangan di depan hewan yang lain. Ini rahmatnya Nabi Muhammad. Ini mau disembelih aja seperti itu, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian baru disembelih. Dan ternyata setelah diteliti hadirin yang dimuliakan Allah, membunuh hewan dengan cara disembelih ini lebih, apa istilahnya, lebih baik dari segala macam cara. Ya artinya apa? Itu lebih tidak menyakiti hewan itu. Ya, lain dengan ditembak atau mungkin anak-anak yang digebuki sampai mati. Ya, ada enggak? Ada lagi yang dicos dari tuburnya sampai, mana yang lebih baik? Yang lebih baik membunuh ya dengan cara disembelih. Memang kelihatannya kejut-kejut, kelihatan kejam, enggak. Ternyata di situ setelah diteliti ya justru meringankan hewan yang disembelih tersebut. Banyak rahmat Allah kepada rahmat Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, kepada hewan, kepada jin, bahkan kepada jin. Di situ pun ada rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam peperangan pun demikian. Perang pun diatur oleh Nabi Muhammad, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh anak kecil, jangan menghancurkan tempat ibadah orang lain, jangan memotong pohon pun nggak boleh dipotong sembarangan. Hadirannya nyekel pedang, wah indah, kelang depe ora, terus pohon dipangkas sama orang, nggak boleh. Hatta motong pohon pun nggak boleh. Ini rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sholat, dalam apa? Sholat ibadah ini, Nabi Muhammad SAW pernah meringankan sholat yang tadinya pengen dibikin panjang sama beliau. Ketika dengar ada suara anak kecil nangis, beliau cepatkan sholatnya. Dan itu pun menjadi syariat kita. Kalau jadi imam, lihat-lihat delang burine ning sekiranya anak wong tua, banyak anak kecil atau apa, banyak orang tua yang bawa anak kecil, maka seyogianya seorang imam ini bacaannya jangan panjang. Tapi kalau ngelihat santri KB misalkan, santri semua Al-Baqarah sampai rampung ya ora apa-apa, enggak masalah. Lah ini rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada? Ya, ada.
Bagi banyak semuanya. Oh, bentar Mas, sebelum azannya ada, kalau bisa jangan pulang dulu, nanti ada pembagian snack ya, ada snack ini di belakang mimbar, insya Allah akan dibagikan setelah azan. Siapa yang azan? Nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Bagi aja, dibagi jajannya aja. Pengumuman dan sekaligus pemberitahuan. Yang pertama, acara rutin malam Kemis Wage di tempatnya Bapak Santo Ibu Sumi, Jalan Tawes, Tegal Sari, Tegal. Setelah sholat Isya insya Allah kita akan bersama-sama ke sana. Kemudian pengumuman yang kedua, ngaji Jumat malam Sabtu. Hari Jumat malam Sabtu ini di Majelis Taklim wa Dzikir Nurul Qulub. Kemudian yang ketiga, proposal Maulid yang sudah bawa kemudian mau setor, malam ini ditunggu di majelis. Kemudian info berikutnya, pengumuman dan undangan acara Maulid. Yang pertama, hari Ahad pagi di tempatnya Habib Bagir Ketitang ya, Talang, Tegal. Hari Ahad pagi mulainya 5:30 pagi ya, sampai jam 10. Kemudian Ahad siangnya di rumahnya Kidaan. Tahu Kidaan? Ada yang belum kenal? Kenal semua? Kalau belum kenal nanti kita undang ke sini. Ada yang belum kenal? Kemudian nanti hari Senin paginya di tempatnya almarhum Habib Soleh Al-Atos, Jalan Raja Wali, sini Randu Gunting, dekatnya Haji Wawi. Haji Wawi banget dah. Ya. Nanti hari Selasa paginya tempatnya Habib Mahdi Kaligayam. Nanti tempatnya Habib Soleh Beduk, Pondok Pesantren Ribat Nurul Hidayah. Dan seterusnya nanti akan diumumkan secara berkala tentang jadwal acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau di Majelis Nurul Qulub kapan? Berapa? 17. Alhamdulillah kelingan. Ya. Yang berikutnya permohonan hadiah Fatihah untuk almarhumah Ibu Jerah binti Wirjo, ibunya Bapak Sukram, marbot Masjid Zainal Fajri, yang meninggal pada hari Sabtu kemarin. Sabtu, Pak.
namanya Ibu Jairah binti Wirjo. Kemudian juga meninggal dunia hari ini tadi dan sudah dimakamkan tadi siang, namanya almarhumah Ibu Aisyah binti Suja'i, ibunya Bapak Ahmad Syafi'i, warga sekitar Masjid Zainal Fajri. Dan juga siapapun yang meninggal pada hari ini atau hari kemarin atau hari yang akan datang, ada nggak yang hari yang akan datang kira-kira? Ada ya. Nanti makanya niat azam besok saya mau sholat jenazah. Siapa yang meninggal pokoknya mukat anak ya. Nah ini khususnya untuk Ibu Jairah binti Wirjo dan Ibu Aisyah binti Suja'i. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima segala amal solehnya, dijadikan kuburnya sebagai taman sorga, dijauhkan dari lubang neraka, dan besok dikumpulkan di sorga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah dapat semua jajannya? Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian tentang apa, Beb? Ya semuanya. Hah? Cukup? Kita tutup majelis pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bermanfaat.